Halo Loaders, balik lagi nih sama gue Fikri Zaka di Rockloud episode 7. Kali ini tamunya spesial. Sebenarnya tamunya tuh adalah orang yang sangat berpengaruh sebenarnya mah. Di tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Di kalau nggak ada gig, kalau lagi ada gigs, kalau ada live performance kan pasti semua musisi membutuhkan, terutama vendor ya. Vendor-vendor IO yang besar pasti membutuhkan orang-orang seperti ini. Jadi ini adalah Charles Adityo Pradana. Anjir. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. In the end, it doesn't even matter. Ini adalah Charles Adityo Pradana. Anjir. Sebagai apa? pendiri Wedan. Amazon yang punya Amazon Sound System. Iya. Anjir. Gimana Om, sehat Om? Alhamdulillah Pik sehat. Cuman karena situasi pandemi dompet gak sehat. Kayaknya. Oh ya gimana itu? Gimana? Ya sebelum ngobrol jauh nih, ya Mhm. gimana dengan sound sekarang? Apakah udah ada inovasi atau gimana? Inovasi kalau Zon tentunya bicara tentang inovasi itu kita berbicaranya berarti dengan implementasi ya. Berarti pengetahuan kita juga harus diupdate tiap tahun, Iya. tiap bulan. Pasti ada teknologi-teknologi yang baru, terutama misalnya kayak dari mulai mikrofon, speaker dan lain-lain, mixer terutama. Iya. Kalau masalah perkembangan sih itu kita harus up to date Iya. Up to date. Up to date. gitu. Kalau dari Amazon tuh udah berapa lama? Amazon, sebenarnya sih Amazon itu berarti kita bicara brand ya. Ya. Kalau brand Amazon mah baru 3 tahun. Baru 3 tahun. Sebelumnya namanya bukan Amazon, ada beberapa nama. Mm. Terus waktu saya googling ternyata Aya. Aya nama yang sebelum nate. Saya takut kena hak cipta kan. Hmm. Akhirnya saya ubah nama. Ya udahlah jadi Amazon. Oke. Sebenarnya Amazonnya itu baru 3 tahun. Baru 3 tahun. Tapi pengalamannya sendiri? Kalau pengalaman, kalau kerja perihal pekerjaan di dunia ini tuh saya udah 5 tahun kurang lebih. 5 tahun. 5 Itu tuh tahun. awalnya gimana sih Om? Kayak berjalannya Awalnya rintisnya. semuanya. Dari Jadi- gigs kecil gitu atau gimana? Oh, kalau awalnya gini, sebenarnya bidang yang sedang saya pelajari saat ini yang lagi saya tekuninya Ya. itu kan di dunia audio. Oke. Sebenarnya 5 tahun sebelumnya Ya. saya nggak mau pelajari tentang audio. Saya mau pelajari tentang fotografi, video editing, Oh, multimedia. Ya, multimedia. Tapi walaupun itu audio juga masuk dalam keluarganya sih multimedia ya. Nah gitu. Nah sebelumnya saya mempelajari itu. Terus waktu kuliah juga saya ngambil broadcasting. Ya. Awalnya itu waktu saya masuk control room, saya nggak tertarik lihat mixer audio gitu. Saya lebih tertarik sama switcher. switcher. Karena warna-warni teh nih. Buat- iya. Warna-warni, Tahu banyak mixer. layar. Mixer buat kamera. Nah, Nah, banyak layar. Terus waktu saya lihat mixer audio itu Ya. hanya potensio kan. ya Gitu, potensio, desibel dan segala macam kan. Anjis BTK audio. Peminat lah. Ya. Sampai ada pelajaran di kampus itu sampai ada UKM Audioland. Saya sempat Edan. masuk
ternyata audio land itu kita belajar, selain belajar tentang audio, kita juga belajar menjadi seorang penyiar di kampus dulu. Akhirnya kan gak betah ya karena itu dia mindset saya tuh waktu lihat mixer audio gak tertarik. Akhirnya saya ikut ComTV, ikut UKM tentang broadcast, diperdalam. Setelah keluar dari kampus, ngeband kan, main di studio. Waktu saya main manggung tuh, melihat ada sound engineeringnya Jigas dulu ya, main di Karawang. Dia datang langsung megang mixer, setelan edan lah ya, datang megang mixer, check sound, terus live show, akhirnya dia pulang ditransfer. Saya langsung mikir, anjir, segampang itu gitu main ya. anjing dapat cuan gitu. Iya. Akhirnya saya tertarik. Nah, mulai di sana belajar tentang instalasi dulu kan. Saya sama teman setiap weekend itu ada event lah. Event di salah satu retail di Bandung. Sabtu Minggu saya juga sambil belajar dulu kan penyiaran ya, broadcasting. Saya juga sambil nyobaan sih jadi MC, ternyata hese. Ya hese sebenarnya om gitu. Kudu mikiran nggak bridging ya anjing. Begitu orang ngebodor krik-krik anjing penonton terseri kan. Sialan. Nah di sana. Baik minum itu. Sok. Metode tegang. Ternyata panas. Terus habis itu Sampai mana tadi teh? Oh jadi MC nggak ya. bridging. Anjir ternyata hese jadi MC. Nah, tapi di sisi itu saya belajar tentang instalasi audio. Walaupun dulu gak ada yang nge-guide pick. Dulu saya cuma jadi otodidak gitu. Otodidak. Bermodalkan nebak. Nah, ada mixer, ada kabel, ada speaker, ada mic, gimana caranya harus hidup. Dulu. Karena orang retailnya, orang tokonya pun dia nggak tahu cara pemakaiannya itu seperti apa, maintenance-nya seperti apa. Jadi iseng we awalnya teh. Iseng, anjir nekat. Karena dibayar, memang dulu saya dapat uang, uang buat jajan lah ya. Otomatis saya kan harus tanggung jawab. Saya diberi tanggung jawab buat MC, tapi ini harus hidup audionya. Karena nggak ada orang engineering. Akhirnya saya raba-raba dan sempet ingat yang waktu manggung ngelihat jadi anjis. Kata soundman, edannya bayaran, saya pingin bisa gitu. Hanya saya ulik, lihat beberapa video dan berjalan sampai saat ini gitu. Gitu. Sejarah nama. Gitu, berarti awal nama sebagai orang produksian, berproduksian bikin apa, film segala macam dan yang gitu. Backgroundnya mah itu dulunya. Asalnya. Tapi bukan di bidang audio, masih multimedia. Masih multimedia. Editor lah gitu. Berjalan ini sendiri. Ngelak cidu sorangan teh nih. Teresep tapi bayalah nu penting duit aja. Gitu. Terus berjalan. Nah, cuman selama maksudnya masuk ke dunia audio itu teh kayak pertamanya teh bisa langsung terjun ke lapangannya teh gimana? Setelah belajar iseng gitu teh. Awalnya gini, waktu oke lah setengah jalan udah bisa nih ya. Maksudnya sedikit paham untuk instalasi. Akhirnya saya berpikiran, nah ini awal-awalnya terbentuknya si Amazon. Nah saya kepikiran buat ya udahlah, saya dibantu orang tua juga. Saya pengen investasi, pengen punya usaha seputar dunia audio. Karena dulu juga pernah sih saya buka PH tapi untuk foto, video gitu kan. Saya coba untuk audio. Akhirnya dibantu orang tua juga untuk investasi. Terus waktu berjalan saya mau gak mau harus paham betul dengan barang yang saya punya. Gitu. Karena kan yang pertama itu saya gak punya guide. Saya gak ada yang istilahnya gak ada gurunya lah. Belajar hanya berdasarkan YouTube. Terus di lapangan ada kerusakan, saya belajar ini kenapa. Gitu. Akhirnya seiring berjalan, saya dulu pernah nekat acara 17 Agustus.
itu bintang tamunya waktu naik-naiknya preman pensiun. Kang Dik-Dik yang kayak gitu ya. Oh CNO. iya. Itu eventnya Keren. 2 hari di daerah Cimahi. Hmm. 2 hari. Hari pertama bintang tamunya itu termasuk juga ada wayang. Hari keduanya ada pertunjukan band. Iya. Nah jadi saya selama 1 minggu itu 1 minggu itu tuh Jack punya 2 event. Hmm. Satu di Sariwangi, satu lagi di Kerkhof. Oh. Oke. Yang di Kerkhof juga waktu saya follow up, ini sebelum pra-event ya cerita Iya. nanya, pas sebelum event ya. Saya follow up dia bilang, ini Kang ada bintang tamunya. Oh saya tanya, Hmm. siapa bintang tamunya? Hmm. Glory of Love, oke. Saya nggak punya modal apa-apa tuh ya. Iya. Saya nggak tahu tentang readers, Hmm. setup audio masih seadanya, Hmm. juga pengalaman juga belum ada. Jadi bisa dibilang awam ya lahnya. Awam. Ah. Tapi saya lihat di sini ada potensi Jack. Oh, Karena- celah gitu. Event yang pertama artis, Ya. event kedua Dua, juga artis Bandung. Kalau nggak saya garap, nama saya nggak akan naik. Oke. Itu dia. Pinter celah. Bener. Dan ternyata bubuk. Terus maksudnya dengan bubuk gitu teh. Ya banyak pelajaran yang saya ambil. Tapi waktu pas prakna kan maksudnya awam. Gak semua artis cenah dua nana bubuk haritakeun itu kumaha maksudnya ada permasalahan apakah Oke, gitu. ada masalah trouble ya. Yang pertama, saya nggak tahu bahwa kalau kita sudah berkaitan dengan artis, ada 2 komunikasi yang harus kita jalankan. Ya. Ini kalau kata influencer saya ya, Ya, Pak ya, Inyo. ya. Komunikasi pertama adalah komunikasi teknis dan Mhm. komunikasi yang kedua adalah komunikasi tentang bisnis. Oke. Ya. Sebelumnya mana dulu nih yang harus kita lewatin Lewati, kan? nah. Step pertamanya apa dulu? Ah. Step pertamanya itu adalah komunikasi tentang teknis. Kebutuhan artis apa, Ya. kebutuhan klien bagaimana, terus bagaimana kita akan set up audionya Audionya, gitu iya. kan. Nah itu, setelah kita deal, teknisnya seperti apa, Hmm. barang apa saja yang kita keluarkan, Iya. baru di sini kita membicarakan tentang komunikasi Bisnisnya, bisnis. ya. Nah seperti itu. Kalau saya enggak, dulu yang penting anjing glory, euy. anjing, anjing preman pensiun. Ya. Ya udahlah siap. So iya teh anjing. Ah. Kan udah pernah aman udah. Tahu event aja. Iya. Gitu. Oke. Nah, di sana bisa dikatakan bubuk seperti ini, Jack. Terutama yang waktu hari kedua ya. Memang Glory of Love itu saya rasa itu band yang luar biasa profesional. Ya. Mungkin di sana juga karena saya awam, Hmm. mungkin saya tidak membaca technical reader seperti apa. Ya. Walaupun memang toleransi dari band tuh luar biasa baik banget Yeah. ke vendor. Maksudnya saya nggak punya barang anu, dia toleran. Oh, ya udah nggak apa-apa gitu Kang. Tapi di sana saya tidak memberikan tanggung jawab penuh. Artinya ya karena awam tadi Jack, saya nggak tahu tentang kebutuhan band, alat band standar itu seperti apa. Iya, gitu ya. Gitu. Sistem termasuk mixer. Dia kan bawa kru, bawa sound engineer kan. Minimal saya memberikan spek yang kebutuhannya untuk si Glory band. of Love itu gitu. Minimal seperti itulah. Iya. Tapi itu teh suka ada ini enggak maksudnya kayak dari setiap artis atau misalkan band-band yang kecil juga suka ada permintaan kayak gitu enggak? Ada. Tentu ada. Tapi kalau kayak misalkan atau enggak misalkan band yang baru jadi terus ridersnya teh menye-menye itu gimana? Maksudnya penyikapannya gitu. Oke, jadi kalau misalnya ada Awal-awal, band baru nih ya, baru naik. Dia bikin readers tapi ribet readersnya gitu. Apanya? Tonyen reader atau tong seset deh gitu. Ya. Itu pasti kan ada merinnya kayak oh dapat nih pengalaman dari kesalahan si Glory of Love. Nah terus kedepannya belajar meren terus pas dapat lagi udah mulai tahu ilmunya. Ketika dapat yang ribet, cara semua itu solusinya kayak pengen mixer yang ini gitu. Tapi gitu. Paling ketawa saya. Oh. Gini loh.
sekelas band besar juga dia Ah. masih bisa toleransi. Oh, gitu. Makanya kalau band yang baru naik misalnya ya, maaf nih, Mhm. band yang baru naik dia belajar untuk profesional. Hmm. Dia bikin riders Hmm. segala sesuatu tapi dia ajukan kepada vendor tapi barangnya tidak dipenuhi. Mau tidak mau harus memberikan toleransi. Oh, oke, Gitu. gitu. Iya, iya. Istilahnya begini loh, kalau saya mau ngasih bocoran. Dulu saya kemarin sebelum Covid, Hmm. saya mengerjakan band The Changcuters. Sebelumnya juga ada beberapa band ya. Iya, iya, iya. Dia ngasih technical readers. Ah. Nah, dia ngasih technical readers. Saya komunikasikan dengan klien deal, dia mau membayar. Saya datangkan readersnya. Saya datangkan alat band. Dan, Kebutuhan si Changcuters itu apa saja, termasuk mixernya, ya, amplinya gitu ya, cube-nya. Setelah Changcuter cek sound, dia nggak pakai barang yang kita sediakan. Dia bawa barang sendiri. Changcuter punya Oh. cube. Oh. Changcuter bawa alat band, bawa drum. Gitu. Artinya apa? Changcuter ini bikin readers, dia untuk backup. Kalau equipment yang dia rusak, Antisipasi. antisipasi. Berarti, iya, iya, Dia iya. pakai alat band yang dari vendor. Vendor. Itu Oh, dia gitu. sebenarnya. Mungkin menurut saya ya, readers itu dibuat kalau memang karena dia tur, alatnya rusak nih, pakai vendor, pakai backup, antisipasi Oh, kayak gitu. Nah mungkin band-band yang baru, yang lagi belajar untuk profesional, yang bikin readers, mungkin harus mempertimbangkan itu. Dia bikin readers, tapi di sisi lain dia harus punya equipment sendiri. Iya, iya, iya. Gitu. Kami dari Preman Pensiun mengucapkan sukses buat Oke Studio Tiga. Semoga sukses terus. Maju lancar. Ayo Pak. Jadi lanjut lagi. Gimana tadi teh sampai mana, Om? Riders ya. Sampai riders. Jadi riders tuh sebenarnya diperuntukkan buat nge-backup, berarti dari Ya. antisipasi. Antisipasi. Kalau misalkan si alat dari artisnya Hmm. ada trouble atau gimana, backupnya dari vendor gitu. Oke, nah terus dari situ, dari Glory of Love, langsung berikutnya juga langsung menggang artis atau Dari sana saya sempat karena bubuk, saya sempat tetap pede gitu. Saya nggak kapok. nah, Ada event apa, saya ambil. oke. Terutama karena saya itu setup audio untuk pertunjukan band itu, saya nggak paham. Oke. Tapi setelah itu beberapa klien masuk. Karena itu tadi eventnya artis, pamflet saya naikin. Oke. Nah, dari sana klien-klien memang minta pertunjukan untuk acara band. Otomatis kan saya kan dapat evaluasi juga kan dari Iya, dua iya. event tersebut. Iya. Ternyata sistem yang saya gunakan itu kurang tepat untuk digunakan pertunjukan band. Begitu. Saya juga ketemu teman yang sampai sekarang juga saling sharing gitu ya. Di situ saya diberitahu, oh setup band minimalnya itu routingnya seperti ini. Oke. Nah, Iya, di sana saya mulai buka tuh ya. Akhirnya saya bilang buka-bukaan, saya minggu depan ada event band. Saya jujur masalah teknis saya belum tahu. Akhirnya teman saya ini dia ngasih tahu, oh ini nih teknis yang standarnya seperti ini. Untuk aturan baku nggak ada ya. Iya. Tapi maksudnya lu tuh harus ini yang dibekali gitu. Oke. Nah, kayak gitu. Akhirnya saya ada pegangan. Oke lah, beberapa band berjalan. Sambil berjalan juga sambil evaluasi. Teman saya juga ngasih rekomendasi. Oh, itu jack salah loh. Terus itu kabel Iya, salah. iya. Standarnya seperti ini. Gitu.
gitu berjalan berarti dapat evaluasi dari teman-teman gitu, Ah. dapat pengetahuan lagi dari teman-teman gitu. Begitu. Sampai sekarang saya belajar audio, Hmm. sharing juga sama teman saya itu gitu. Oke. Nah dari 5 tahun ini teh, pengalaman 5 tahun ini teh, si Amazon sama Om Charles tuh udah megang siapa aja sih? Gestar. Mungkin gestar yang pernah dikerjain mungkin ya. Iya. Ada beberapa sih, beberapa band yang kelasnya mayor, band indie juga. Hmm. Cuman ya itu dia. Tolak ukur kita, seberapa profesionalitas kita, Iya. maksud saya seberapa profesionalkah kita itu, tolak ukurnya bukan dari project apa saja yang kita garap Oke. gitu. Tetapi tolak ukurnya adalah attitude. Iya, Balik lagi ke attitude. ya. Kita suka garap misalnya band luar negeri, Hmm. misalnya siapa ya, misalnya band luar Bring Me misalnya, Iya. kita garap. Terus band-band nasional juga kita garap. Hmm. Tapi kalau attitude kita jelek, terus kita tidak menggunakan attitude kita dalam berbisnis, terutama itu bubuk. Oke. Bukan hanya karir yang bubuk, Iya. tapi kita juga harus mempertanggungjawabkan perilaku kita. Gitu loh. Oke. Tapi jadi tetap ya apa-apa tuh. Muncak orang Sunda mah kudu someah lah. Someah. Nah, Benar. kudu silih asah silih asih gitu. Gitu. Terus kabarnya juga. Nah, ini yang menarik nih. Jadi sebelum ke sound tuh kan tadi bilang Om Charles tuh broadcasting tuh. Katanya tuh pernah kerja di beberapa stasiun TV. Pernah. Nah, itu gimana tuh ceritanya gitu sebagai media Berawal dari magang. pasif. Magang. Dulu SMK juga memang udah multimedia. Hmm. Saya magang ke stasiun TV. Sebenarnya teman-teman di sekolah itu pada ngerendahin lah gitu ya istilahnya. Oh, anjing jauh-jauh teuing eta rek magang di Jakarta ciga di Bandung wae eueuh kan. Oh, oke. Ya. Tapi saya tetap ambisi sama teman. Dulu bertiga. Sebenarnya berdua yang punya ambisi itu. Karena sebelumnya teman saya juga waktu di SMK 2, dia memang pernah magang di TV. Ya. Saya jadi tolak ukur dia. Dia saya jadikan tolak ukur. Anjir sih ya bisa manya orang teu. Ya. Akhirnya ngomong, kemari prosedurnya kumaha bisa Masuk kadinya gitu. masuk kadinya. Akhirnya saya pelajari. Terus ada memang yang mantan magang di sana. Dia ngasih solusi, dia ngasih petunjuk juga lah. Ngasih paririmbon gitunya. Ya. Oh iya mah HRD-na si Anu. Iya si Anu. Menarik itu lewat dia. Ongkosnya sekian dikasih tahu. Oke. Akhirnya kita bikin surat. Ingat tuh jam 6 sore. Di sekolah saya belum pulang sama teman. Bikin surat. Sekali bikin surat saya 5 alamat. Stasiun TV Jakarta. Beberapa dinas di Bandung. Juga sama PH di Bandung. Oke. Yang penting lempar batunya rek benang jeung teu nama Ya, penting. gitu nya. Akhirnya kita coba ke daerah yang dekat dulu. Kita ke Budpar. Bandung. Akhirnya ditolak. Ke PH juga ditolak. Anjir frustasi kan. Saya langsung mikir gini. Dia di Bandung wae nya di kandang, aing ditolak. Komo di luar kota gitu. Akhirnya tanpa pikir panjang, teman-teman dia besok OTW. Salah satu teman juga ikut titip lamaran. Ya. Gitu ya. Titip, oh yaudahlah nggak apa-apa lah nitipnya. Tapi kita juga amanat dikasihin gitu ya, tadi dipicen. Gitu. Berangkat ke Jakarta, baheula mah eueuh GPS. Tapi bisa nepi gitu. Ya. Berangkat ke Jakarta, kita beli tiket, minta doa orang tua, mudah-mudahan di ACC. Di Jakarta juga saya bikin 2 lamaran juga. 3 lamaran. 2 stasiun TV. 4 lamaran, 3 stasiun TV, 1 PH. Oke. Begitu nyampe Jakarta, kita udah lihat tuh. Anjir. Oh iya stasiun TV-na
Langsung sampai berpikir orang Gambir. didinya kumaha euy. Begitu sampai Gambir kelihatan tuh tower Ya, ya, TV-nya. ha. Saya langsung mikir, Dil, di dia nu paling jauh ke mana? Oh kita ke PH heula, karena PH jaraknya paling jauh. Nya, nya. Paling jauh teh kita berdasarkan dikira-kira gitu. Kan lain orang Ya, Jakartanya, ya, ya. naut apa ieu paling jauh. Nya, nya, nya. Nah, geus Dil, da ieu mah deket ieu jeung stasiun Gambir. Ah, Saya balikna, nya. sugan kaburu heeh. Kita berangkat ke PH. Di sana kita masukin lamaran. Oke Kang, ditunggu keputusannya 3 hari. Ah, Siap, ya. masih siap nya. Nya, nya. Penting mah ikhtiar. Anjing. Doa ikhtiar. Balik, kita Hmm. langsung ke stasiun TV, masukin lamaran. Ditanya-tanya tuh. Ini dari mana? Dari Bandung. Kalau nggak keterima di sini, mau kemana? Mau pulang ke Bandung. Kapan pulang? Sore ini kita pulang ke Bandung. Saya bilang gitu kan. HRD-nya ngasih, Iya. HRD-nya bilang gitu. Oke. Habis itu dia bilang kayak gini, untuk di semua instansi, untuk di semua apa sih dulu namanya deh? Departemen, untuk semua departemen itu lagi nggak ngebutuhin magang gitu. Akhirnya kita pulang, bubuk men. Main bubuk kayak bahasana lasut. Anjing di lasut. Kan langsung turun menaranya, turun Ya, ya. tower di bawah. Anjing di lasut. Oh lah baik. Pegat Kopaja. Jis naik Kopaja. Jakarta teh men, Bandung mah weuna naon, naik di dieu mun hayang ka dieu teu bisa meuntas. Nguriling anjing. Nya. Ibarat orang jalanannya, naik ya di Cimahi. Heeh. Urang di dia di Tagog. Menara di mana? Di mana di menara teh di Ramayana. Mun urang hayang ka Ramayana teu bisa turun di dieu anjing. Kudu di ujung Berung. Pan edan teu. Anjis. Baelah nguriling anjing mah heuh. Teu apal oge kan Ya, orang ya. Jakarta nguriling ngeluarin ongkos double. Ditelepon. Pas kita udah di Kopaja ayeuna. Pas kita udah di Kopaja ditelepon. Dek, bisa balik lagi gak berdua? Ya bisa pak. Enggak nguriling heula tah ka ujung Berungnya. Tapi lah. Naik, kok lama? Pak kita nggak tahu daerah sini. Kita udah naik Kopaja. Padahal turun aja nggak apa-apa kan ada Driver. jembatan penyeberangan. Nah. Karena lain orang dinya data apanya, jeung asal buta we. Karena frustasi lasut tadi. Naik. Kamu coba sekarang ke departemen editing. Ya. Hubungi Bapak Anu. Oke, begitu saya masuk, hubungi, akhirnya memang rezekina didinya. Setelah pulang ke Bandung, saya kan masukin lamaran ke PH tuh, ditunggu 3 hari. Dia tepat sesuai janji 3 hari. Minggu depan, kalau bisa magang ya langsung balik lagi ke Jakarta. Mes kita sediain. Nya. Anjir kan bingung kan, ieu PH gedenya. Terus ini stasiun TV, karena dulu hasrat. Nah emang pengen di stasiun TV, termasuk kerja pengen di stasiun TV. Kita milih ke stasiun TV. Attitude yang tidak baik adalah orang tuh konfirmasi ke PH eta lamun saya, Pak saya udah keterima magang di Anu. Tapi cuek gitu. Budak SMA. Tapi itu berpengaruh tuh sih. Maksudnya attitude kayak gitu tuh. Berpengaruh sih, mun kebiasaan. Ya maksudnya ada kayak misalkan yang si departemen ieu jeung departemen ieu teh jadi ada efek enggak gitu ke Kayaknya instansi-instansi. untuk zaman sekarang bisa sih. Karena nama kita jelek, apalagi sekarang musimnya sosial media, bisa aja perusahaan itu menyebarkan, oh sih mah goreng. Gitu. Sangat bebari pisan aya nama gitunya. Tidak melewati sosial media, bisa juga beliau menyebarkannya antar hubungan grup. HRD se-Bandung misalnya. Oh KD ya si Anu bisa wae kan. Nah terus itu Om Charles ketika si PH katarima, stasiun TV katarima, terus kumaha eta? Eta mah melempar batu benang kabeh jigana eta lain. Benang kabeh malik, woy anjing nyeri. Terus akhirnya saya balik lagi ke stasiun TV, mulai magang lah di sana gitu. Mulai magang di sana juga saya belajar banyak. Ternyata editing itu tidak semudah yang saya lihat. Ya, Bukan hanya memasukkan video, diedit, dikasih efek.
Iya. Tapi kita bekerja harus sesuai rundown. Apalagi di stasiun TV. Apa yang kita edit itu akan ditonton sama publik. Ya. Kalau kita ngeditnya salah, akan menjadi suatu informasi yang sesat buat publik. Tah, dengarkan kameramen KB-nya. Amin. Iya lah. Gitu. Ya asli. Asli lah. Tengah racun. Iya. Gitu di stasiun TV megang program apa waktu itu teh? Boleh disebutin? Enggak apa-apa sebutin. Dulu di news sih, Oh. di berita global. Terus saya sempat iseng-iseng edit. Dulu ada, bukan Panji sih, 3 petualang cantik gitu di Global TV teh. Sama Henmade. Henmade ya.